Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Elva Story, jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif dan menyentuh hati. Apakah mungkin hubungan profesional berubah menjadi ikatan suci yang tak terduga? Dan bagaimana mungkin sebuah laporan kantor bisa menjadi jalan menuju cinta? Dengarkan kisah lengkapnya dalam Laporan Hati Sang Sekretaris. Angin panas rias siang itu berhembus pelan, menyapu kaca-kaca gedung pencakar langit yang berdiri kokoh di kawasan bisnis elit. Di lantai 18 sebuah gedung megah milik Al-Zahrani Group, duduklah seorang perempuan muda Indonesia dengan wajah lelah namun tekun. Namanya Naila Rahmadani. Umurnya baru 25 tahun, tapi raut tanggung jawab di wajahnya sudah mencerminkan beban yang ia pikul jauh lebih besar dari usianya. Pekerjaan barunya sebagai penyusun laporan dan analis keuangan untuk perusahaan multinasional Arab bukan perkara mudah. Setiap data, grafik, dan angka harus presisi. Sekali salah, bisa berimbas pada keputusan miliaran rial. Saat jam dinding menunjukkan pukul 20.17 malam, kantor sudah sepi. Hanya suara dentingan keyboard Naila yang terdengar. Ia tidak sadar, lampu di beberapa ruangan mulai redup otomatis. Lift sudah tidak aktif kecuali dalam mode darurat. Tiba-tiba, lampu ruangannya mati. Naila tersentak. Ia berdiri, menatap layar yang mati mendadak. Ruangan sunyi. Hanya detak jantungnya yang terdengar jelas. Beberapa menit kemudian, pintu lift darurat terbuka dengan bunyi berderak. Dari dalamnya muncul seorang pria muda berpakaian formal elegan dengan jubah panjang dan sorban putih. Wajahnya teduh, matanya tajam, dan langkahnya penuh wibawa. Dialah Fawwas Al-Zahrani, direktur muda sekaligus pemilik perusahaan tempat Naila bekerja. Apa yang kau lakukan di sini sendirian? Semua staf sudah pulang. Suaranya berat dan serius, tapi tidak membentak. Naila berdiri kaku, lalu menunduk sopan. Saya masih menyusun laporan pengeluaran bulanan, Said. Data kemarin sempat bermasalah, dan saya ingin memperbaikinya sebelum audit pekan depan. Fawwas mengangguk pelan. Ia mendekat dan memeriksa layar laptop yang menyala kembali setelah listrik menyambung. Tatapannya berubah sedikit lunak saat melihat grafik yang tersusun rapi. Dedikasimu tinggi, tapi jangan sampai membuatmu sakit, katanya sambil bersandar di meja kaca. Naila hanya tersenyum canggung. Saya hanya berusaha menjaga kepercayaan perusahaan. Saya datang dari jauh demi pekerjaan ini. Fawwas menatapnya lama. Sejenak ada kesunyian yang menggantung di antara mereka, lalu ia berkata, "Ayo, aku antar kau pulang. Gedung ini tidak aman jika hanya kau seorang diri di malam hari." Naila ingin menolak, tapi wajah Fawwas tidak memberi ruang untuk penolakan. Ia mengemas laptopnya, dan mereka pun turun bersama lewat lift eksekutif. Di dalam mobil, suasana hening. Tapi justru dalam hening itulah Naila menyadari sesuatu. Tuan Fawwas bukan hanya cerdas dan berwibawa, tapi ada aura tanggung jawab yang membuat Naila merasa aman. Sejak malam itu, interaksi mereka mulai berubah. Tak ada yang aneh secara kasat mata. Naila tetap profesional. Namun, entah kenapa, setiap ia menyerahkan laporan mingguan, Tuan Fawwas mulai menyelipkan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Apakah kau sudah makan? Bagaimana keluargamu di Indonesia? Apakah kau kesepian di negeri ini? Naila hanya menjawab singkat. Ia takut menaruh harapan. Bukan karena tidak tertarik, tapi karena sadar siapa dirinya. Seorang staf asing. Tak punya siapa-siapa. Bekerja di negeri gurun demi mengirim uang untuk ibunya yang sakit di kampung. Namun perhatian kecil dari pria seperti Fawwas Al-Zahrani, siapa yang bisa menolaknya? Waktu berlalu. Naila makin dipercaya. Ia diberi akses menyusun laporan sensitif dan ikut rapat penting. Rekan-rekan lain mulai heran, tapi tak berani bertanya. Mereka tahu, bos muda itu sangat pemilih. Sampai akhirnya, di suatu malam menjelang akhir bulan, Naila menerima email internal rahasia. Ia diminta menyusun laporan khusus tentang evaluasi merger dengan perusahaan asing. Proyek ini sangat penting. Di tengah mengetik laporan tersebut, Naila membaca catatan kecil yang disisipkan Fawwas dalam dokumen digital.
Jika kita memutuskan berdasarkan akal, maka hitungannya harus jelas. Tapi bagaimana jika sesuatu tak bisa dihitung dengan angka? Naila terdiam. Jari-jarinya membeku di atas keyboard. Itu bukan pesan kerja biasa. Itu sebuah kode. Tapi ia tak berani menebak. Malam itu, untuk pertama kalinya, Naila berdoa lebih lama di sejadahnya. Bukan hanya untuk ibunya, tapi untuk hati yang mulai guncang oleh perhatian seorang tuan yang tak pernah ia minta, tapi pelan-pelan ia rindukan. Hari-hari di kantor Al-Zahrani Group kembali berjalan seperti biasa, tapi tidak di dalam hati Naila. Sejak ia menerima pesan samar dari Tuan Fawwas dalam laporan merger, pikirannya tidak bisa diam. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya permainan kata, sekadar metafora bisnis. Namun nalurinya mengatakan lain. Fawwas pun tidak menunjukkan tanda-tanda lebih dari biasanya. Ia tetap tenang, berwibawa, fokus saat rapat. Namun setiap kali mata mereka bertemu di ruang presentasi atau di lorong kantor, ada jeda diam yang terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang tidak diucapkan namun dipahami bersama. Suatu siang, Naila dipanggil ke ruang kerja pribadi Fawwas. Bukan melalui email, bukan pula melalui sekretaris. Pria itu sendiri yang menghampirinya di meja kecil di sisi barat kantor. Ada hal yang ingin kubahas, bisa ke ruangan sekarang. Naila mengangguk pelan dan mengikutinya. Di dalam ruangan itu, udara terasa lebih tenang, bahkan aroma kayu manis dari diffuser membuatnya gugup. Fawwas duduk di balik meja kayu gelapnya, dan mengisyaratkan Naila untuk duduk. Aku membaca ulang laporanmu tadi malam. Sangat detail. Tapi ada satu data yang sepertinya kau lewatkan, ujarnya. Naila segera membuka catatannya. Yang mana, Said? Apakah tentang nilai valuasi di paragraf 6? Fawwas tersenyum kecil. Ia berdiri, lalu berjalan pelan ke jendela besar yang memperlihatkan panorama kota Riyadh. Bukan. Data tentang bagaimana caranya seseorang tetap bertahan jauh dari keluarga, mengurus pekerjaan sulit, dan tetap tersenyum di setiap pagi. Naila terdiam. Itu bukan bagian dari laporan, jawabnya perlahan. Betul, Fawwas menoleh, tapi itu bagian yang ingin aku mengerti darimu. Ada jeda panjang. Naila menunduk, lalu berkata, saya hanya ingin menjadi pegawai yang baik, Said. Saya tidak ingin dicap memanfaatkan posisi atau situasi. Aku tidak sedang membahas posisi, Naila. Aku sedang membahas manusia, katanya serius. Aku tidak akan bertanya seperti ini kalau aku tidak ingin mengenalmu lebih dalam. Tapi jika kau merasa tidak nyaman, aku akan hentikan sekarang juga. Naila menelan ludah. Dalam hatinya, ada gejolak yang sulit dijelaskan. Rasa antara takut dan rindu. Ingin percaya, tapi juga waspada. Dunia yang ia kenal sangat jauh dari ruang kerja seperti ini. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ia bahkan tak pernah membayangkan akan duduk di hadapan seorang pemilik perusahaan besar dan membicarakan perasaan. Saya tidak tahu harus menjawab apa, katanya pelan. Saya tidak terbiasa dengan situasi seperti ini. Fawwas mengangguk, tidak memaksa. Baik, tidak usah buru-buru. Aku akan tetap profesional. Tapi aku harap, suatu hari kau akan tahu bahwa yang kutawarkan bukan permainan. Sejak pertemuan itu, Naila berusaha menjaga jarak. Tapi hati tidak bisa diatur semudah angka-angka dalam spreadsheet. Ia mulai membaca ulang semua percakapan, semua interaksi, bahkan semua cara Fawwas memandangnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perasaan ini berbalas? Namun, cobaan datang dari arah yang tak disangka. Suatu malam, Naila menerima telepon dari rumah. Ibunya dilarikan ke rumah sakit. Biaya yang dibutuhkan sangat besar, jauh dari yang ia miliki. Naila panik. Ia bahkan tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Saat ia izin mendadak keesokan paginya, ia hanya menuliskan dalam surat resmi, kondisi darurat keluarga di Indonesia. Beberapa jam kemudian, Naila dipanggil lagi oleh Fawwas. Aku dengar ibumu sakit. Sudah kau cari bantuan? Tanyanya. Naila hanya bisa menggeleng. Suaranya gemetar. Saya akan cari pinjaman. Saya akan ikhtiarkan sendiri, Said.
Fauwas menatapnya dengan sorot yang sulit diartikan. Ia mengambil amplop putih dari laci mejanya dan meletakkannya di meja. Aku tidak ingin jawaban. Ini bukan pinjaman. Ini bagian dari perhatian yang tidak bisa kutahan. Gunakan ini, dan setelah itu, pergilah menjenguk ibumu. Aku akan urus cutimu. Naila menatap amplop itu. Tangannya bergetar. Ia ingin menolak, tapi ia tahu, ini bukan saatnya bersikap keras kepala. Ini tentang ibunya. Ini tentang hidup. Malam itu, ia menangis dalam sujudnya. Bukan hanya karena bantuan itu, tapi karena kehadiran seseorang yang tidak hanya memperhatikan data dan laporan, tapi hatinya. Dan di dalam hatinya, mulai tumbuh rasa yang tak bisa ia jelaskan, rasa yang tumbuh diam-diam di sela angka-angka dan jadwal kerja. Langit Riyadh masih gelap ketika pesawat yang membawa Naila mendarat di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Ia hanya membawa satu koper kecil dan hati yang dipenuhi rasa haru. Dalam sekejap, ia kembali menjadi putri sulung dari seorang ibu yang renta, bukan lagi penyusun laporan di perusahaan megah. Ia segera menuju rumah sakit, menahan tangis saat melihat ibunya terbaring lemah di ranjang. Meski tubuh sang ibu menua dan ringkih, wajahnya tetap menyimpan keteduhan yang membuat Naila merasa pulang seutuhnya. "Ibu, Naila pulang, Bu," bisiknya sambil menggenggam tangan keriput itu. Sang ibu membuka mata perlahan. Air mata menetes di pelupuknya. "Kamu jauh-jauh pulang, kerjaanmu bagaimana, Nak?" Naila tersenyum. "Alhamdulillah, Ibu. Bos Naila sangat baik. Beliau yang bantu semua ini." Tak sanggup ia menyebut nama Fauwas, apalagi menjelaskan perasaan yang kini bercampur antara kagum, berutang budi, dan rindu. Selama 3 hari di Semarang, Naila merawat ibunya dan sempat mengunjungi rumah lama tempat ia dibesarkan. Di pojok kamarnya yang dulu, ia duduk termenung, menggenggam ponsel dan membuka pesan terakhir dari Fauwas. "Jika kau butuh sesuatu, beritahu aku. Bukan karena kau stafku, tapi karena aku peduli." Pesan singkat, tapi cukup membuat jantungnya berdebar. Naila mengetik balasan, tapi ragu mengirimnya. Ia hapus. Ketik ulang. Hapus lagi. Hingga akhirnya ia hanya menulis, "Terima kasih. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda." Pesan terkirim. Beberapa detik kemudian, muncul balasan. "Aku tidak ingin hanya diingat karena kebaikan. Aku ingin jadi bagian dari alasan kau merasa tidak sendiri." Naila memandangi layar ponselnya lama sekali. Di antara dedaunan yang bergoyang di luar jendela kamar, ia merasa hati kecilnya mulai menyebut nama Fauwas dalam setiap doanya. Bukan karena uangnya, bukan karena kekuasaannya, tapi karena caranya memperlakukan Naila bukan sebagai bawahan, tapi sebagai manusia yang layak dihargai. 3 hari berlalu cepat. Sebelum kembali ke Riyadh, ibunya memeluk Naila erat. "Hati-hati, Nak. Jaga dirimu. Kalau ada orang baik yang datang ke hidupmu, jangan buru-buru menolak. Kadang Allah kirim kebaikan lewat jalan yang tidak biasa." Ucapan itu menancap dalam di hati Naila. Sesampainya di kantor, Naila kembali ke meja kerjanya yang bersih dan rapi seperti sebelumnya. Tak ada yang berubah secara fisik, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia lebih tenang, lebih fokus. Beberapa jam kemudian, Fauwas masuk ke ruangan tim. Ia tampak seperti biasa, tenang, profesional. Tapi ketika mata mereka bertemu, ada senyum tipis yang singgah di wajahnya. "Selamat datang kembali, Naila," ucapnya. "Terima kasih, Said," jawab Naila sambil menunduk. Sepanjang hari itu, keduanya tidak banyak bicara. Namun menjelang sore, Naila mendapat undangan melalui sistem kantor, rapat kecil di ruang eksekutif lantai 20. Ketika ia masuk, ruangan itu hanya berisi Fauwas. Di hadapannya ada satu set dokumen dan presentasi pendek di layar. "Aku ingin minta pendapatmu," katanya, "tentang laporan ini." Naila membaca cepat. Ternyata ini tentang ekspansi bisnis Al-Zahrani Group ke Asia Tenggara. Ada satu poin yang menarik, pembukaan kantor cabang kecil di Jakarta. "Kau pikir ide ini memungkinkan?" tanya Fauwas. Naila menjawab berdasarkan analisisnya. Tapi di akhir presentasi, Fauwas menambahkan dengan suara rendah,
Aku ingin kantor cabang itu punya seseorang yang kupercaya. Seseorang yang bukan hanya cerdas, tapi juga punya hati yang kukagumi. Naila menahan napas. Ia tahu kemana arah pembicaraan itu. Aku tidak akan mendesakmu untuk menjawab sekarang. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak bermain-main. Apapun keputusanmu, aku akan menghormatinya. Naila mengangguk pelan. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia berusaha tetap tenang. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Said. Saya perlu waktu untuk mencerna semua ini. Fawwas berdiri. Ia tidak mendekat, tidak menyentuh, hanya menatap Naila dengan dalam. Aku akan menunggu. Karena sesuatu yang berharga, pantas untuk ditunggu. Sore itu, Naila pulang dengan langkah ringan dan hati yang penuh tanda tanya. Ia sadar, sesuatu sedang tumbuh. Jarak yang dulu membentang perlahan mengecil. Antara mereka, bukan hanya ada laporan dan angka, tapi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum mereka ucapkan, tapi keduanya rasakan. Pekan-pekan berikutnya menjadi masa yang penuh teka-teki bagi Naila. Di balik tumpukan laporan, proposal merger, dan notulensi rapat yang ia susun dengan sempurna, ada satu hal yang terus berputar di kepalanya. Pernyataan Fawwas tentang kantor cabang di Jakarta, dan tentang rasa kagum yang ia ucapkan begitu terbuka. Naila tidak berani menganggapnya sebagai lamaran. Tapi kata-kata itu terlalu personal untuk hanya disebut apresiasi profesional. Setiap malam, Naila beristighfar panjang, memohon petunjuk dari Allah. Ia tahu betul siapa dirinya, dan ia paham bahwa hidup di negeri gurun ini membutuhkan kehati-hatian bukan hanya dalam langkah, tapi juga dalam rasa. Namun, hidup tidak menunggu hati yang ragu. Di tengah rapat divisi keuangan, Naila menerima email langsung dari Fawwas. Setelah rapat selesai, temui aku di rooftop. Sendirian. Ada hal penting yang ingin kubicarakan, dan bukan soal bisnis. Isi email itu dibaca Naila berulang-ulang. Sambil memegang pulpen dan mencatat poin-poin presentasi, pikirannya melayang. Saat waktu rapat berakhir, kakinya melangkah pelan ke arah tangga menuju atap kantor yang jarang sekali digunakan. Langit Riyadh sore itu berwarna jingga. Angin padang pasir berhembus lembut. Di ujung rooftop, Fawwas berdiri membelakangi pintu, tangannya di saku gamisnya. Ia menoleh saat mendengar langkah Naila. Terima kasih sudah datang, ucapnya pelan. Naila berdiri beberapa meter darinya, menjaga jarak yang pantas. Anda ingin membicarakan sesuatu, Said? Fawwas mengangguk. Sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan, tapi aku menunggu waktu yang tepat. Ia menatap langit sejenak, lalu mengembuskan napas. Kau tahu, Naila, dalam dunia bisnis, kita belajar membuat keputusan berdasarkan data. Tapi ada keputusan yang tidak bisa dilogikakan, karena ia datang dari hati. Naila tak menjawab. Ia menunduk, menanti kalimat selanjutnya. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Tidak ingin membuatmu canggung. Tapi aku harus jujur. Sejak pertama kali aku membaca laporanmu, aku tahu ada yang berbeda. Bukan hanya karena akurasi kerjamu, tapi karena aku melihat ketulusan, kesabaran, dan hati yang bersih. Naila menahan napas. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Selama ini aku mencoba menahan. Aku tahu kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Tapi aku juga tahu, ketika Allah menaruh rasa dalam hati seseorang, maka tidak ada yang bisa mengelak. Diam. Hanya suara angin dan denting logam pagar rooftop. Aku ingin serius, Naila. Aku ingin menjadikanmu lebih dari stafku. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku. Naila terdiam. Matanya mulai basah. Ia tak pernah membayangkan bahwa seorang pria seperti Fawwas akan berkata seperti itu. Apalagi padanya, wanita sederhana dari kampung kecil di Jawa Tengah. Said, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak kampung yang datang ke negeri ini untuk bekerja. Saya tidak punya latar belakang keluarga besar, tidak cantik, tidak pintar bicara. Saya bahkan belum bisa membayangkan hidup di sisimu yang besar dan berpengaruh. Fawwas melangkah mendekat, tapi tetap menjaga batas sopan yang terjaga rapi. Dan justru karena itu aku mengagumimu. Karena kamu tidak dibuat-buat. Karena kamu asli. Karena kamu
bukan orang yang menjual diri demi posisi atau perhatian. Ia berhenti beberapa langkah dari Naila. Lalu dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Kamu tidak harus jawab hari ini. Tapi ketahuilah, doaku kepada Allah sudah aku sertakan namamu sejak lama." Mata Naila berkaca-kaca. Hatinya gemetar. Bibirnya bergetar. Saya butuh waktu untuk merenung. Saya ingin memastikan bahwa ini bukan hanya kagum sesaat." Fawwas mengangguk. "Dan aku akan menunggu. Karena sesuatu yang datang dari Allah, tidak akan lari kemana-mana." Hari itu menjadi titik di mana semuanya mulai berubah. Bukan lagi hanya antara laporan dan tanda tangan, tapi antara dua hati yang saling menjaga dengan penuh kehormatan. Beberapa hari kemudian, Naila berpuasa sunnah dan berdoa sepanjang malam. Ia bertanya dalam sujudnya, apakah ini jawaban dari semua ikhtiar dan sabarnya selama ini? Ataukah hanya ujian untuk menguji keikhlasannya? Di akhir malam, setelah menangis dalam doa yang panjang, Naila tersenyum. Ia tidak tahu pasti jawabannya. Tapi hatinya terasa tenang. Dan dalam setiap ketenangan, ada petunjuk dari Allah yang paling halus. Sejak sore di rooftop itu, hari-hari Naila terasa lebih tenang, tapi juga lebih berat. Ia menjalani rutinitasnya seperti biasa. Datang pagi, menyusun laporan, menghadiri rapat, membalas email. Namun, di antara semua itu, pikirannya tak pernah lepas dari pernyataan Fawwas. Ia tidak menghindar. Tidak pula bersikap berbeda. Tapi ia menyadari bahwa kini setiap geraknya diamati, setiap lirikan kecil bisa jadi penuh makna. Ia menjadi pusat perhatian tanpa ia minta. Beberapa staf mulai bergosip diam-diam, meski tak berani terang-terangan. Namun Naila memilih diam. Karena ia tahu, kebenaran tak perlu dijelaskan kepada semua orang. Cukup Allah dan hati yang tahu. Suatu hari, selepas zuhur, Naila duduk di musola kantor lebih lama dari biasanya. Ia membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa, membuka lembaran acak sambil berdoa dalam hati, memohon isyarat. Lembar yang terbuka adalah surat An-Nur ayat 26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Naila memejamkan mata. Ia menahan napas. Entah mengapa, ayat itu menenangkan sekaligus menggugahnya. Apakah ini tanda yang ia cari? Apakah Fawwas adalah laki-laki yang baik itu? Apakah ini jawaban yang selama ini ia nanti? Beberapa hari kemudian, Naila kembali dipanggil Fawwas ke ruangannya. Ia berjalan pelan ke sana, berdebar seperti hari pertama masuk kerja. Fawwas menyambutnya dengan senyum tenang, seperti biasa. "Ada laporan yang ingin kudiskusikan," katanya singkat. Ternyata laporan itu bukan tentang keuangan. Di layar monitor terlihat struktur proyek sosial perusahaan untuk cabang Asia Tenggara. Salah satu poinnya adalah pembukaan kantor di Jakarta dengan program pelatihan kerja bagi perempuan muda Indonesia. Naila membaca dengan hati yang bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar program CSR biasa. Ini menyangkut dirinya. "Kenapa Anda memilih Indonesia sebagai lokasi prioritas?" tanyanya, mencoba bersikap netral. Fawwas menatapnya penuh makna. "Karena di sana ada seseorang yang membuatku percaya bahwa negara itu menyimpan banyak perempuan tangguh dan berhati bersih. Seseorang yang tak hanya bekerja dengan kepala, tapi juga dengan hati." Naila menunduk. Matanya berkaca. "Dan, jika semua ini berjalan baik," lanjut Fawwas, "aku ingin bukan hanya proyek ini yang berjalan, tapi hidup kita juga." Diam. Lagi-lagi hening melingkupi mereka. Tak ada suara selain detik jam yang berdetak pelan. Naila mengangkat wajah. Ia menatap Fawwas dengan sorot mata yang baru. Bukan ragu, tapi yakin. "Said, saya tidak ingin menjadi alasan seseorang membuat keputusan tergesa. Jika Anda yakin ini bukan sekadar rasa sesaat, saya siap melangkah." Fawwas tersenyum. "Bukan hanya yakin, Naila. Aku sudah menuliskan namamu dalam doaku bahkan sebelum aku tahu namamu." Hari itu, keputusan pun dibuat. Diam-diam, tanpa sorotan media atau pesta mewah, Fawwas meminta ibunya yang tinggal di Jeddah untuk datang ke Riyadh. Dalam pertemuan keluarga yang hangat, Naila diperkenalkan.
Ibunda Fawwas memandangnya dengan lembut, lalu menggenggam tangannya dan berkata dalam bahasa Arab yang lembut, "Wanita yang berdoa dalam diam adalah wanita yang dicintai langit. Semoga Allah menuntun hatimu pada keputusan terbaik." Malam harinya, Fawwas menuliskan satu kalimat pendek dalam pesan pribadi kepada Naila. "Aku sudah berbicara pada ibuku, dan aku ingin berbicara kepada ibumu." Naila membaca kalimat itu sambil menggigil. Ia tahu, ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang restu. Ini tentang menyatukan dua dunia, yang dulu terasa jauh dan mustahil. Dan tepat di hari Jumat berikutnya, sebuah panggilan video mempertemukan dua ibu di dua benua. Di sana, dengan suara pelan, Fawwas memperkenalkan diri kepada Ibu Naila dan memohon izin. "Ibu, saya ingin meminang anak perempuan ibu. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai amanah yang akan saya jaga sepanjang hidup saya." Sang ibu terisak. Naila menangis dalam diam. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Di antara bisnis dan laporan, akhirnya bisikan hati mereka menjadi keputusan yang nyata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi bagi Naila. Ia masih bekerja di lantai 18 kantor Al-Zahrani Group, masih menyusun laporan dan mengikuti rapat, tapi kini langkahnya lebih ringan. Sebab hatinya tak lagi menggenggam rahasia seorang diri. Ia tahu, pria yang selama ini hanya ia panggil dengan sebutan Said, kini sedang mempersiapkan langkah besar yang akan mengubah hidup mereka berdua. Namun, seperti kisah hidup yang tak pernah sepenuhnya mulus, kebahagiaan itu datang bersama ujian. Di saat rencana pernikahan mulai disusun secara diam-diam, muncul bisikan-bisikan dari kalangan dalam kantor. Beberapa petinggi senior mulai mempertanyakan niat Fawwas secara diam-diam. Ada yang menyindir, ada pula yang terang-terangan menganggap Naila hanya pemburu status. Suatu sore, Naila dipanggil oleh kepala HRD. Ruangannya sunyi saat Naila duduk menghadap wanita separuh baya itu. "Aku ingin bertanya jujur, Naila," ucapnya langsung. "Apakah benar kau menjalin hubungan pribadi dengan Tuan Fawwas?" Naila menatap tenang, tapi napasnya sedikit berat. "Saya tidak pernah melanggar etika kerja. Apapun yang terjadi di luar jam kantor, bukan untuk dijadikan bahan spekulasi." Wanita itu mengangguk kecil, tapi sorot matanya menyimpan penilaian. "Kau tahu betapa sensitifnya posisi ini. Nama keluarga Al-Zahrani sangat besar. Banyak yang akan mempertanyakan jika ada pegawai asing mendadak menjadi bagian dari keluarga itu." Naila tidak menjawab. Ia tidak ingin membela diri. Karena ia tahu, kebenaran akan berbicara pada waktunya. Malam itu, Naila kembali lembur menyusun laporan tahunan. Di tengah tumpukan berkas dan grafik, ia melihat satu map coklat di atas mejanya. Tidak ada nama, tidak ada stempel. Ia membuka perlahan. Di dalamnya, hanya ada satu lembar kertas. Bukan laporan. Bukan notulen. Tapi selembar surat tulisan tangan dengan tinta biru gelap. "Jika hidup ini seperti laporan keuangan, maka engkau adalah nilai yang tak bisa ditakar. Jika hidup ini seperti presentasi, maka engkau adalah judul yang tak pernah kulupa. Aku tidak membutuhkan tanda tanganmu di proposal bisnis manapun. Aku hanya ingin satu hal, tanda setuju dari hatimu." Tangis Naila pecah. Ia menutup surat itu dan memeluknya di dada. Esok harinya, Fawwas mengajaknya bertemu di sebuah restoran privat di kawasan perbukitan Riyadh. Tak ada meja makan mewah, hanya teh hangat dan cahaya senja yang menyelimuti balkon kayu kecil tempat mereka duduk berdua. "Aku dengar orang-orang mulai bicara," ucap Fawwas. Naila menunduk. "Saya tidak bisa menutup mulut mereka, Said. Saya hanya bisa menjaga perilaku saya." Fawwas menatapnya lekat. "Kau tidak perlu menjelaskan apapun. Aku yang akan bertanggung jawab atas semua ini." Ia lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil bludru biru tua, dan meletakkannya di atas meja. "Ini bukan sekadar cincin. Ini adalah janji. Bahwa aku akan membawa nama baikmu dalam hidupku, dan bukan sebaliknya." Naila membuka kotak itu pelan. Sebuah cincin emas putih dengan ukiran kaligrafi kecil bertuliskan Masya Allah, berkilau di dalamnya. "Aku tidak akan melamarmu dengan pesta. Tidak akan menyewa fotografer atau membuat video mewah. Tapi aku akan mendatangimu, ke rumah ibumu, dengan keluargaku,
dan aku akan meminta tanganmu di hadapan wali dan langit. Naila tidak bisa berkata apapun. Air matanya jatuh, membasahi pipinya. Ia hanya menatap pria di hadapannya yang kini tidak lagi sekadar atasan, tapi calon imam yang ia pinta dalam doa-doanya selama ini. Dan sebelum semua itu, Fawwas melanjutkan, aku ingin satu hal darimu. Apa itu, Said? Suara Naila lirih. Tinggalkan panggilan itu. Aku bukan lagi atasanmu. Aku ingin kau memanggilku, seperti kau memanggil seseorang yang kelak akan kau dampingi setiap pagi hingga malam. Aku ingin kau menyapaku dengan cinta. Naila menunduk, tersenyum sambil menahan haru. Baik, Fawwas. Saat namanya keluar dari bibir Naila untuk pertama kalinya tanpa gelar dan tanpa jarak, Fawwas menutup matanya sejenak. Seolah saat itu dunia menjadi senyap, dan hanya menyisakan dua jiwa yang bersaksi di hadapan langit. Hari itu, mereka tidak membuat kesepakatan tertulis. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada proposal resmi. Tapi dua hati telah menyetujui sesuatu yang jauh lebih besar, ikatan yang tidak akan pernah dicetak dalam kertas, tapi tertulis abadi dalam takdir yang Allah gariskan. Langit Riyadh sore itu berwarna jingga keemasan. Di antara menara-menara tinggi dan kaca-kaca pencakar langit, semilir angin terasa lebih lembut dari biasanya. Di balik pagar besi rumah besar keluarga Al-Zahrani, mobil-mobil mewah mulai berdatangan. Para pria berpakaian tau putih dan gutrah bersih berdiri penuh wibawa, menyambut keluarga kecil yang datang dari jauh, keluarga Naila. Hari itu adalah hari lamaran. Namun tak satu pun poster atau bunga-bunga yang memenuhi rumah. Tak ada orkes Arab. Tidak ada kamera besar atau tamu selebriti. Yang terdengar hanyalah ayat-ayat suci dari surah Ar-Rum tentang perjodohan dan ketenangan dalam pernikahan. Yang terlihat hanya senyum-senyum lembut dan mata yang berkaca. Naila duduk di dalam ruangan khusus perempuan. Di sebelahnya ada ibunya yang tampak anggun mengenakan gamis coklat susu dan kerudung lebar. Tangannya menggenggam tangan putrinya dengan erat. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Tapi dari gemetar jemari dan air mata yang menetes di ujung pipi, Naila tahu, ibunya bangga. Teramat bangga. Sementara di ruangan utama, Fawwas duduk menghadap wali Naila, seorang paman tua yang datang dari Jawa Tengah. Suasana hening saat mahar disebutkan, emas 30 gram dan uang tunai sejumlah yang telah disepakati secara sederhana. Fawwas mengangkat tangannya. Ia mengucap ijab kabul dengan suara tenang dan jelas. Saya terima nikahnya Naila binti Muhammad Yusuf dengan mas kawin tersebut, tunai karena Allah Ta'ala. Seketika terdengar suara takbir memenuhi ruangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mata Naila membasah. Hatinya bergetar. Ia merasa seperti baru terlahir kembali, tapi kali ini dalam keadaan yang lebih utuh, lebih sempurna. Ia telah menjadi istri. Istri dari seorang pria yang dulu hanya ia pandangi dari jauh, yang namanya hanya terukir di papan direktur. Ketika Fawwas masuk ke ruang perempuan untuk menyapa istrinya yang sah, waktu seakan berhenti. Naila berdiri perlahan. Ia mengenakan gamis putih sederhana yang dijahit sendiri oleh tangan sahabatnya, Nur. Tak ada riasan mencolok, hanya pipi yang merona dan mata yang berkilau oleh haru. Fawwas mendekat. Ia mengulurkan tangan, membawa sebuah kotak kecil. Aku tahu kamu tidak suka perhiasan mahal, ucapnya pelan. Tapi aku ingin kau menyimpan ini. Naila membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan berlian, bukan permata, tapi sebuah pena besi berukir nama mereka berdua dalam tulisan Arab, Fawwas, Naila. Karena dengan pena ini, lanjut Fawwas, aku ingin kita menulis kisah baru. Bukan di papan laporan, tapi di lembar kehidupan. Naila tersenyum. Apakah ini termasuk laporan tahunan? Fawwas tertawa kecil. Ini laporan hati. Dan kamu sekretaris seumur hidupku. Mereka saling menatap, lalu sama-sama tertunduk. Sebab malu dan syukur yang datang bersamaan membuat dada terasa penuh. Doa-doa mengalir. Para wanita bersyalawat. Para pria menatap dengan takzim. Malam itu, langit Riyadh menjadi saksi bisu bersatunya dua insan yang dipertemukan dalam diam, diuji dalam rahasia, dan disatukan dalam niat yang tulus karena Allah. Tidak ada sorakan ramai atau pesta dansa. Hanya suara angin dan bisikan zikir yang mengiringi malam panjang mereka. Di pelataran rumah,
Ibunda Naila menatap putrinya dari jauh. Dengan mata yang masih sembab, ia berkata lirih, "Terima kasih, ya Allah. Kau bawa anakku jauh, tapi kau kembalikan ia dalam kemuliaan." Dan malam itu, ketika Riyad memeluk sunyinya, dua hati telah menyatu. Di bawah langit yang penuh bintang, dua jiwa bersumpah, bukan karena gelar, bukan karena jabatan, tetapi karena cinta yang lurus dan izin dari langit yang menenangkan. Setahun setelah hari itu, musim panas kembali menyapa Riyad. Tapi bagi Naila, panasnya bukan lagi soal suhu udara, melainkan hangatnya kebahagiaan yang terus tumbuh sejak hari ia menyandang status sebagai istri Fawwas. Kantor tempat ia dulu menjadi sekretaris kini terasa sangat berbeda. Dulu ia duduk paling ujung, mencatat dan mengarsip. Kini, meja kerjanya ada di ruangan kaca yang sama dengan Fawwas. Bukan karena jabatan, tapi karena kebersamaan. "Laporan mingguan sudah di mejamu, Said," ujar Naila sambil meletakkan map biru ke hadapan Fawwas. Fawwas mengangkat alis. "Kalau di rumah kamu panggil aku Abi, kenapa di kantor kembali, Said?" Naila tersenyum jahil. "Supaya kamu tetap ingat bahwa aku dulu sekretaris kamu, bukan hanya istri yang suka nyembunyiin remote TV." Fawwas tergelak, lalu menarik tangan Naila. "Dan kamu tetap wanita yang aku cintai, di ruang kerja maupun dapur rumah." Waktu bergulir tenang. Mereka bekerja bersama, membangun perusahaan dan rumah tangga dengan irama yang seimbang. Di saat Fawwas mengurus tender besar, Naila menyusun laporan keuangan tanpa pernah kehilangan semangat. Di balik layar, ia tetap sama, wanita sederhana, tak pernah lupa sholat duha, dan selalu membisikkan doa ketika suaminya berangkat kerja. Namun hidup bukan tanpa cobaan. Suatu hari, perusahaan menghadapi krisis. Sebuah proyek besar gagal karena mitra dari luar negeri melanggar kontrak. Rapat darurat digelar, media mulai mengangkat berita, dan tekanan datang dari berbagai pihak. Dalam sebuah malam yang sunyi, Fawwas duduk di ruang kerjanya. Kepalanya menunduk. Wajahnya letih. Naila datang membawakan secangkir teh. "Kenapa kamu diam?" tanyanya lembut. "Aku takut gagal." "Kamu tidak gagal," balas Naila sambil duduk di sampingnya. "Kamu sedang diuji. Dan kalau kamu jatuh, aku akan tetap di sini, menemanimu bangkit." Fawwas menatap wajah istrinya. Di matanya, Naila bukan lagi sekadar wanita asal Indonesia yang pandai mengetik dan menyusun laporan. Ia adalah pelita di tengah gelap, peta saat tersesat, dan doa yang tak pernah padam. "Terima kasih, sayang," gumam Fawwas. "Tanpa kamu, aku bukan apa-apa." Malam itu, mereka bersujud bersama. Dalam hening, mereka meminta pada Allah agar ditunjukkan jalan keluar. Dan keesokan harinya, kabar datang dari mitra Turki yang menawarkan kerjasama baru, justru lebih menguntungkan dari proyek sebelumnya. "Doamu itu seperti peluru yang tak terlihat, Naila," kata Fawwas sambil memeluk istrinya erat di ruang direktur. Naila tersenyum, menatap langit-langit ruangan. "Aku cuma mencintaimu lewat cara paling sunyi, lewat sajadah." Bulan berikutnya, mereka merayakan hari jadi pernikahan yang pertama. Bukan di restoran mahal, tapi hanya duduk berdua di teras rumah dengan segelas teh dan sepiring kurma. "Kalau boleh jujur," ujar Fawwas pelan, "hidupku sebelum menikah seperti koridor kantor, lurus, tapi sepi. Dan setelah menikah, seperti laporan tahunan," katanya sambil tertawa, "penuh angka tapi selalu ada catatan manis di bagian akhir." Naila ikut tertawa, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Fawwas. Malam itu, Riyad bersinar dengan cahaya bulan penuh. Tidak ada pesta, tidak ada kembang api, tapi di dalam rumah sederhana mereka, cinta tumbuh subur. Bukan dari bunga, bukan dari hadiah, melainkan dari sabar, syukur, dan keikhlasan dua hati yang bertemu dalam takdir yang digariskan Allah. Dan kisah mereka, yang dimulai dari sebuah meja kerja dan laporan mingguan, kini berubah menjadi laporan cinta yang tak akan pernah selesai ditulis. Karena bagi Naila dan Fawwas, cinta adalah proyek jangka panjang, dengan Allah sebagai pemilik perusahaannya, dan mereka berdua sebagai pekerja setia di jalannya.